Bahaya judi. Pernah diajak main judi online? Apa itu judi online? Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Judi online termasuk taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Penting banget untuk paham bahwa kemungkinan menang itu nyaris nol. Seriusan, nol besar. Kenapa begitu? Karena sistem judi online dirancang untuk menguntungkan bandar, bukan pemain. Algoritma aritmatik di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang, pemain pasti kalah. Mungkin ada yang beruntung menang sekali dua kali, tapi itu cuma umpan supaya terus main dan akhirnya kehilangan lebih banyak. Banyak kisah sedih dan tragis tersebar tentang orang yang kehilangan segalanya gara-gara judi online. Bukan cuma uang, tapi juga keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Cerita-cerita ini harusnya jadi alarm keras buat siapapun yang mikir mau coba-coba. Kita semua perlu lebih kritis sama tawaran-tawaran yang kedengarannya terlalu bagus. Jadi, mending simpan uangmu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan pasti. Hidup udah cukup susah tanpa harus ditambah masalah gara-gara judi online. Tanda-tanda awal ketergantungan judi. Yang pertama, keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Yang kedua, kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Yang ketiga, tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Yang keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Yang kelima, menarik diri dari aktivitas sosial. Yang keenam, menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Lalu yang ketujuh, meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Penjelasan yang pertama adalah coba-coba tapi ternyata dikasih kalah sama bandarnya, bikin sifat ini muncul. Adanya rasa nggak terima kekalahan, bikin para penjudi getol mencoba sampai terobsesi untuk menang ngalahin bandar. Penjelasan kedua, saking asiknya berjudi, mereka nggak sadar bahwa obsesi mereka membuat semua jadi lepas kontrol. Tidak tahu kapan harus berhenti, tidak tahu konsekuensi, bahkan sampai emosi ke orang terdekat. Penjelasan ketiga, walaupun sudah jelas ada konsekuensi hukum, finansial, dan risiko lainnya, orang yang kecanduan gak akan berhenti judi. Yang keempat, gali lubang, tutup lubang adalah moto utama pada penjudi. Rugi bukan berarti mereka selesai berjudi dan cari cara lain. Gali lubang, tutup lubang adalah moto utama pada penjudi. Rugi bukan berarti mereka selesai berjudi dan cari cara lain untuk bisa menutupi kerugian mereka. Para pecandu berpikir tetap berjudi bisa menghindari masalah mereka. Berkali-kali rugi bikin penjudi minder dan depresi. Efek psikis seperti merasa inferior ini mempengaruhi aktivitas sosial mereka. Lebih memilih untuk mengurung diri sambil terus berjudi atau bahkan berkubang dalam rasa putus asa daripada mencari dukungan pada teman atau saudara untuk keluar dari jerat candu judi online-nya. Kalau nekat, mereka mampu untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memalak, menjamret, dan lainnya dari teman, saudara, bahkan kantor tempat mereka bekerja. Hanya untuk bisa kembali depo, hal ini sangat wajar terjadi pada para pencandu yang sudah putus asa. Lalu yang terakhir, kalau belum nekat, mereka memberanikan diri menjadi beban finansial bagi teman dan saudaranya. Mengapa judi online berbahaya? Judi online memang lagi ngetren banget, tapi trennya negatif. Gampang diakses, janji-janji untung gede, bikin banyak orang pengen coba. Tapi hati-hati guys, di balik itu semua ada bahaya yang mengerikan. Secara sosial, bisa bikin hubungan sama keluarga atau teman berantakan. Bayangin aja, lagi kumpul keluarga malah sibuk main judi HP. Belum lagi kalau sampai bohong-bohongan gara-gara menyembunyikan kebiasaan judi online. Nah, yang paling serem itu dampak ekonominya. Banyak yang udah kehilangan duit gak tanggung-tanggung. Ada yang sampai jual rumah, mobil, bahkan nekat minjem sana sini. Ujung-ujungnya bukan kaya malah tambah miskin.
Yuk kita bahas lebih detail dampak judi online. Yang pertama, kerugian finansial. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, gangguan kesehatan fisik. Yang keempat, hubungan sosial memburuk. Yang kelima, kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Yang keenam, masalah hukum. Yang ketujuh, risiko keamanan data. Risiko keamanan data. Penjelasan yang pertama, kecanduan judi online bikin orang ngabisin uang banyak. Waktu kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadinya malah tambah rugi, hilang tabungan, dan harta benda, bahkan ngutang. Penjelasan kedua, ketagihan judi online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang. Penjelasan ketiga, orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti kekalahan, gangguan kesehatan fisik. Orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan stres kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Hubungan sosial memburuk. Teman, keluarga, dan pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi, yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan. Tas pendidikan dan pekerjaan menurun. Konsentrasi yang menurun banyak terjadi absen dan kurangnya produktivitas menjadi hal yang umum terjadi akibat kecanduan judi online. Masalah hukum. Kita semua tahu bahwa judi online itu ilegal di Indonesia. Seseorang yang terlibat judi online bisa kena masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum atau konsekuensi hukum serius lainnya. Risiko keamanan data. Situs judi online sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan, seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Regulasi pemerintah. Pemerintah sampai detik ini terus memperketat pengawasan terhadap situs dan konten judi online. Regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering ditemui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah akses ke situs-situs tersebut. Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur penjudian secara online, termasuk iklan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak secara khusus mengatur judi online, beberapa peraturan pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan perjudian secara umum. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari akses ke situs-situs judi yang tidak sah. Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online, termasuk iklan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak secara khusus mengatur judi online, beberapa peraturan pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan perjudian secara umum. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari akses ke situs-situs judi yang tidak sah. KUHP Pasal 303 Ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan sengaja menawarkan atau memberi atau kesempatan kepada khalayak umum, dengan sengaja menawarkan atau memberi atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja
turut serta dalam perusahaan untuk itu. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Pasal 303 BIS ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. UU ITE pasal 27 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. UU ITE pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2, di mana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Alternatif positif untuk mengisi waktu. Di poin yang sebelumnya, kamu sudah lihat banyak banget efek buruk yang dialami para penjudi. Nah, ternyata banyak loh alternatif kegiatan produktif dan positif yang mending kamu lakukan daripada berjudi. Yang pertama, olahraga. Olahraga bareng teman, pacar, atau keluarga juga lagi naik daun loh. Lari di GBK, Zumba, Pilates, dan lainnya bisa bikin badan kamu lebih sehat dan juga pikiran lebih fresh. Pegal dikit kalau baru mulai, tapi kalau terbiasa, manfaatnya pasti terasa. Hobi kreatif. Kalau masih belum mau mulai olahraga, kembangin otak kanan kamu dengan selalu mengasah kreativitas, les keramik, lukis, atau belajar otodidak untuk menulis puisi dan lainnya. Akan bikin kamu semakin berdaya dan berkualitas. Yang ketiga, relawan. Gak cuman fisik dan kreativitas, kamu pun juga bisa ngembangin sifat sosial kamu dengan ikut jadi relawan bagi mereka yang kurang beruntung atau alam kita. Organisasi non-profit banyak banget yang buka pendaftaran lewat website. Mereka dan semua orang yang memenuhi syarat bisa bergabung. Gak hanya kreativitas, ada juga keterampilan praktis yang bisa kamu pelajari untuk hidup kamu. Seperti gimana sih cara ganti ban, benerin keran bocor, masak makanan favorit kamu, budgeting dan ekonomi rumah tangga, bahkan cara buat KTP di Dukcapil deh. Keterampilan dasar ini sangat berguna bagi diri kamu dan sekitar. Batasi akses judi. Terima kasih.